Tim Densus 88 Mabes Polri gelar olah tempat kejadian perkara di lokasi persembunyian dua terduga teroris. Di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Malang, terdapat sebuah makam yang sejak lama dianggap keramat oleh masyarakat. Namanya Makam Secostuhu, tempat yang memiliki nilai spiritual dan sejarah yang dikaitkan dengan cerita tradisional Jawa yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, ada satu babak sejarah yang membuat tempat ini menjadi jauh lebih menarik. Pada tahun 2016, makam tersebut menjadi lokasi penangkapan dua orang terduga teroris oleh Densus 88 karena keduanya memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme dan pernah berhubungan dengan salah satu pelaku bom Tamrin di Jakarta. Dan hari ini aku mencoba melihat lebih dekat makam Secostuhu di kampung keramat tersebut, suatu tempat legenda masa lalu yang bertemu dengan sebuah peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Kali ini aku sudah berada di salah satu makam keramat di dalam kampung keramat ya, yang bernama Makam Mbah Secostuhu, teman-teman. Jadi kalau ditulis Setio secara singkat ya, orang-orang warga sekitar sini tuh menyebutnya Seco ya, Setuhu. Jadi Seco ini yang Islam, kalau Setuhu ini yang Hindu ya teman-teman. Nah, Mbah Secostuhu ini merupakan dua murid sakti dari Aji Saka ya, yang pada kala itu saling bertarung untuk memperebutkan pusaka saktinya Aji Saka ya. Dan ini aku sudah berada di makam Mbah Seco yang Islam. Oke, Assalamualaikum. Jadi nuansanya begitu sejuk di sini guys, dan tenang banget ya. Oke, kita ke sini. Nah, jadi lokasi ini tepat berada di lereng Gunung Mahameru. Dan perlu diketahui, Mahameru ini berbeda dengan Semeru ya. Kalau Semeru itu di daerah Bromo sana ya, yang mendekati Bromo. Kalau Mahameru ini yang di sebelah sisi baratnya teman-teman, agak ke selatan sedikit lah. Nah, yang ini makam Mbah Seco. Assalamualaikum. Sewu. Nah, sebentar. Ini mana ini? Tirainya kok susah ini. Oh ini. Oke. Assalamualaikum Mbah. Sewu nggih. Nah, gini aja. Ya, ini yang Islam Mbah Seco ya, yang dimakamkan di sini ya. Jadi kalau melihat penampakan makam Mbah Seco itu seperti ini guys, nisannya cukup besar, yang di situ ada tulisan Arabnya. Oke. Ya, kita lanjut lagi ke makam Setuhu. Ya. Kita tutup ya. Oke. Syahdu suasananya. Ini ada tempat istirahat, pendopo, musola ya. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kalian belum tahu ceritanya ya, jadi Mbah Seco dan Mbah Setuhu ini adalah legenda yang hidup dalam sejarah ya. Seperti itu. Mbah Seco dan Mbah Setuhu adalah murid dari Aji Saka. Keduanya mengemban tugas yang berbeda dari Aji Saka. Dan Mbah Setuhu bertugas menjaga pusaka, sementara Mbah Setio pergi ke India bersama Aji Saka. Setelah kembali dari India, Aji Saka menugaskan Mbah Setio untuk mengambil pusaka dari Mbah Setuhu.
Akan tetapi Mbah Setuhu menolak karena diberi amanah dari Aji Saka. Dan oleh Aji Saka untuk menjaga pusaka tersebut, karena keduanya sama-sama memegang amanah dari Aji Saka ya. Dan pada akhirnya keduanya ini meninggal teman-teman akibat pertengkaran karena mengemban amanah dari Aji Saka. Ya. Jadi Aji Saka ini ingin memberi amanah untuk menjaga Pulau Jawa. Sudah tidak mempunyai murid lagi ya ketika berakhirnya kedua murid ini teman-teman. Akhirnya Aji Saka menjadikan langit dan bumi menjadi saksi dengan dibuatnya aksara Jawa. Oke. Jadi legendanya seperti itu ya teman-teman. Dan legenda ini sudah hidup di tanah Jawa khususnya, terutama di lereng Gunung Semeru ini guys. Nah, ya kalau yang di depan situ itu adalah makam dari Mbah Setuhu. Mbah Setuhu ini Hindu ya. Ini yang Hindu. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke. Susah sih. Tirainya ini susah ya. Mana toh? Kuning. Oh ini. Oh nyempil gini guys. Ya. Permisi. Assalamualaikum. Rahayu rahayu. Ya seperti ini makam dari Mbah Setuhu. Panjangnya kira-kira makam ini berkisar antara 2,5 meter ya teman-teman. Dan itu ada nisannya, bukan Arab ya, tapi nggak tahu, nisan Jawa lah. Jawanya cukup ya unik sih, kayak gitu. Ya, oke. Kita lanjut lagi ke belakangnya ya. Oke. Nah, jadi di belakang sini itu ada makam Macan Putih namanya teman-teman. Macan Putih ini merupakan danyangnya di lokasi tersebut ya, penjaga dari lokasi kampung keramat dan khususnya di makam keramat ini teman-teman. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, seperti ini. Ini dia. Jadi kalau diterangkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Wah, gila, suasananya tenang banget di sini. Aku yakin kalau kalian datang ke sini, hutang kalian langsung lunas dan menghilang teman-teman. Tapi kalau balik lagi ke rumah, ya ada lagi tuh hutangnya. Jadi di sini makam keramat ini merupakan salah satu makam yang dikeramatkan yang berada di Kampung Keramat, Dusun Patok Picis, Kabupaten Malang ya. Dan memang di lokasi ini dulu dipercaya menjadi tempat bertarungnya para dua pendekar murid dari Aji Saka yang pada waktu itu mengemban amanah tugas yang diberikan dari Aji Saka untuk menjaga salah satu pusaka yang katanya sakti, dan makamnya di situ teman-teman, makam pusakanya ya. Dan mereka bertarung di sini dan akhirnya dimakamkan di sini juga.
Dan di sini juga menjadi tempat persembunyian teroris bom Bali, bukan bom Tamrin ya, Hotel Tamrin. teroris dari pemboman Hotel Tamrin di Jakarta. Jadi mereka ini selaku pelaku teroris, setelah melakukan aksinya itu tidak lama kemudian langsung lari terbirit-birit bersembunyi di berbagai daerah termasuk di sini. Dan katanya setelah di sini itu langsung ketemu teman-teman, ketemu oleh pihak yang berwajib. 17 hari menginap di sini, dipikirnya itu para penjara. Tidak ada laporan karena memang semua nih ada 5 orang itu di sini tuh apa ya istilahnya, tindak lakunya di sini tuh baik. Dia bersih-bersih, ikut bantu Mbah Juru Kunci sehingga tidak timbul kecurigaan. Baru kemudian ada peserta touring nih. Oh, ada peserta Ya, touring. ada peserta touring. Oke. Terus finishnya di sini. Nah, mungkin nih aja kemungkinan mungkin kesorot kamera atau apa gitu. Oh, Baru kemudian kelacak. bukan dari pihak kepolisiannya ya, data menunjukkan data dari Ya, namanya kurang tahu bukan juga, ya. kurang tahu juga. Tapi awal ceritanya ditemukannya atau dicurigai berada di sini itu ya dari peserta touring waktu itu katanya gitu. Oh, gitu. Jadi langsung tidak lama kemudian polisi langsung Menggerebek menggerebek lah. Dinsos 88 ya. Iya, Densus 88 ya. Kok Dinsos Dinsus. Densus No, Densus. Densus 88. Densus. Densus 88. Dinsos lah. Dinas sosial ya. Jadi di sini itu ada Kampung Rahmat juga dan terdiri dari 20 kakak ya, yang 18 kakak itu orang asli sini. Dan yang 2 kakak itu orang asli luar, orang dari luar. Iya. Dan menurut sampean gimana ini? Kalau Kampungnya ya, kan ya. memang jauh dari hiruk pikuk keramaian. Tadi sudah dijelaskan sama Mbah Sugiono. Awalnya itu dari orang tuanya Mbah Juru Kunci dulu. Menetap di sini, istilahnya ngaulo, buruh, menjadi buruh mungkin di perkebunan di sini dulu. Ya. Baru kemudian ada semacam lahan kosong buat rumah. Nah, beberapa tahun kemudian mau pindah nih. Katanya pas waktu mau pindah itu gak dibolehin. Semacam ada isyarah dari Mbah Setu sama Mbah Seco, gak dibolehin pindah. Baru kemudian dari berbagai macam ataupun dari wilayah yang lain merujuk ke sini semua. Dan jadilah Kampung Keramat ini. Tapi kalau melihat dari logatnya ya, ketika dia ngobrol gitu, logatnya memang ada semacam hubungan dengan suku Tengger deh. Logatnya itu hampir mirip dengan suku Tengger. Mungkin keturunan ya. Iya, tadi kan dari Mbah Siadi yang 70 tahun kan sudah. Iya Mas, memang ada hubungannya dengan suku Tengger. Karena ini kan termasuk area Gunung Mahameru ya. Iya. Bukan Gunung Semeru ya. Bukan Gunung Semeru, tapi serumpun. Dari Bromo ya kan, Gunung Semeru kan serumpun, itu Mahamerunya gitu. Dan kalau hubungannya dengan sejarah di waktu masa transisi dari Majapahit ke Islam, itu kan ada banyak warga Majapahit yang lari ke Tengger sama ke Bali. Jadi masa transisi Hindu Buddha ke Islam dulu itu rata-rata orang-orang Majapahit ya, itu pelariannya itu ke area pinggiran, khususnya di bagian selatan, terus ke arah Bali ya teman-teman. Dan ya secara garis besar keturunan orang Bali itu rata-rata dari Majapahit juga ya, kayak gitulah. Dan orang Balinya sendiri, asli Bali itu hanya mungkin beberapa persen aja, mungkin ada 10% aja itu. Rumah Pak atau berapa kakak di sini? Semuanya di sini 20 kakak Mas. Hanya 20 Hanya kakak. 20 kakak. Kalau apanya itu kakaknya semuanya hampir 80. Semuanya besar kecil. Bukan kakaknya nih, orangnya nih. Orangnya iya, orangnya. Sekitar Kalau kakaknya 20 rumah. Kalau kakaknya itu hampir 80
60 orang ya, gitu ya 60 orang penghuninya begitu ya. ya. Terus awal terbentuknya Kampung Keramat ini gimana? Awalnya Kok dinamakan Awalnya Kampung Keramat? ya, lah dulu itu ada orang itu, termasuk itu banyak orang itu njaro sama Mbah Mas Setuhu. Ditanyai orang sana-sana dari Keramat, Keramatan gitu. Dulu di sini kampung saya ini Bambang Utara Mas dulu, dulunya Namanya Bambang Utara. Bambang Utara dulu. Nah, banyak orang jaro sama Mbah, ditanyai Sama warga di bawah sana. di lain itu dari Keramat. Dari Jadi kampung saya ini malah Keramat. Malah jadi Kampung Keramat. Iya benar. Seperti itu. Terus kalau melihat dari logat Pak Sukirno, terus Mbah Siadi juga, itu kan ala-ala suku Tengger gitu logatnya. Mungkin ada hubungannya dengan Majapahit mungkin, Pak? Iya ada. Ada ya, Pak? Iya ada. Mas ya, kalau Mas itu Mas sebelumnya ada di situ. Jadi Mbak ada di situ sebelumnya ada Mas Syahid sudah ada di situ. Sebenarnya seperti itu Mas. Itu loh. Berarti memang benar ada hubungannya dengan Majapahit. Ya. Atau tidak menutup kemungkinan nih orang-orang yang di sini juga keturunan Majapahit. Kan bisa jadi seperti itu kalau mbah buyutnya Majapahit. Kalau itu saya enggak mengerti, enggak Ya, paham saya. bisa jadi seperti itu. Iya, kalinya paham orang sudah tahu apa dulu. Mbah buyutnya Majapahit, masa Entah. anak putunya bukan Majapahit kan gitu. Iya, entah saya enggak tahu. Cuman mbuh Tapi potuk siwur, mbuh opo gitu ya Mbah ya. Iya, itu pasti. Mesti Iya. ya, gitu. Mbah, di Kampung Keramat ini sampai saat ini nih, ada nggak yang paling sepuh, yang umurnya mungkin sudah 100? Orangnya Ya, sekarang itu mas saya itu umurnya sudah 70-an. Ini mas saya. Cuma saya nomor 5, kandung saya semuanya 8 orang. Itu satu kandung. Yang satu meninggal. Nah itu saya ini nomor 5 Mas, saya nomor 5. berarti yang orang sini asli yang umur 100 gitu masih belum ada atau sudah Enggak ada. Sudah meninggal begitu Ya, ya? kita meninggal ya. Oke. Ya. Sekarang yang paling tua ya ini. Mbah Sekarang. Siadi ini. Ya. Paling tua. Iya. Pak, di sini katanya dulu ada teroris ya. Ya. Itu teroris dari mana itu, Pak? Itu katanya loh, saya dikasih tahu sama densusnya itu dari Madiun 1. Itu yang muda. Satu yang tua itu dari Jawa Barat. Katanya loh itu Mas. Saya enggak tahu sendiri, itu katanya. Itu habis kasus apa itu mereka? Kasusnya. Katanya ngebom Jakarta Tamrin gitu. Oh, Katanya loh Mas, saya langsung nggak lari ke tahu sini sendiri. Apa? langsung lari ke sini ya. Sembunyi di sini. Iya, sembunyi di sini. Sembunyinya di sini. Tapi alhamdulillah itu sama densus kok tahu ada di sini langsung ditangkap gitu loh. Ya, alhamdulillah jadi kemarin itu tidak tanya siapa langsung ke situ. Ada mobil itu jelek Mas, tidak baik itu enggak. Ada mobil itu jelek, lah itu sama-sama motor di situ. Kira-kira tahu. Oh, jadi mereka ini ke sini naik mobil. Ya. Naik mobil. Tapi jenis terorisnya bukan terorisnya naik mobil, itu ada orang nyurpe. Oke. Itu loh Mas. Nggih, nggih. Ada orang nyurpe Ya. ke makam itu membawa mobil-mobil itu jelek. Oh. Gitu. Kira-kira itu yang tahu. Iya. Iya, siap. Jadi kelihatan dari bawah sini bahwa kampung ini tercatat
ada 20 kakak, 18 orang asli sini, dan sisanya itu dari pendatang dari luar ya. Dan di sini ada rata-rata tuh ada 20 rumah, cuman 20 rumah yang bahan dasarnya itu terbuat dari kayu semua teman-teman, kecuali masjid ini ya, musola ini batu bata. Dan di situ, nah kalau yang di sana sampai ke bawah sana itu rata-rata dari batu, dari kayu, maaf. Wah, keren ya. Ya, setelah ini kita berbincang-bincang dengan Pak Kir ya, selaku Bau Rekso lah di Desa Keramat ini teman-teman. Jadi pertama-tama awal beliau itu secara turun-temurun sudah ada di sini sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Nah, ini rumah dari beliau ya. Dan beliau ini juga juru kunci makam. Nah, juru kunci makam dari Mbah Setyo Setuhu, dua murid dari Aji Saka yang pada waktu itu bertarung karena mengemban amanah dari Aji Saka ya, sehingga mereka tewas seketika di sini teman-teman, di area Patok Picis, Kampung Keramat ini ya. Wah, seperti itu. Jadi rumahnya itu jauh-jauh guys, jauh-jauh sampai sana jaraknya ya, maksudnya ini juga dari kayu, itu juga dari kayu, bahkan triplek ya, triplek sama apa itu kasibot ya di situ ya, kasibot dindingnya rata-rata lah semua dari kayu teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak sekali. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, peace.